Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian semua, apa kabar kalian semua? Aku harap kabar kalian semua baik-baik aja ya, dan selalu bahagia setiap harinya. Jangan lupa tersenyum. Nah, di video aku kali ini, aku ingin membahas salah satu materi qiraat tentang nun mati dan tanwin. Semoga kalian yang menyimak video ini, semoga kalian bisa memahami dan juga enjoy ya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita lebih jauh lagi, lebih luas lagi, lebih dalam lagi mengenal nun mati dan tanwin, aku ingin kalian perkenalan dulu nih. Perkenalan dulu dengan apa sih nun mati, apa sih tanwin gitu ya. Nun mati itu yang biasanya orang kenal nun sukun, itu adalah nun yang mempunyai harokat sukun, atau yang biasa kalian lihat di atas nun ada tanda bulat atau ada setengah oval. Nah, itu dia adalah harokat sukun. Nah, harokat sukun itu berdiri di atas di atas nun. Jadi orang mengenalnya adalah nun sukun. Dia memang hanya memiliki harokat sukun saja gitu ya. Dan juga ada tanwin. Tanwin itu dalam artiannya adalah bersuara. Kenapa sih bersuara? Karena si tanwin ini dia itu adalah seperti dia itu harokat yang memang berdiri di huruf-huruf gitu. Jadi membuat huruf itu memiliki lafaz lah, memiliki suara. Jadi seperti contohnya alif, nggak hanya alif aja, tapi akan ada lafaz lainnya seperti ada a, i, u, ada an, in, un. Nah, itu jadi bersuara dia dengan adanya si lafaz tanwin ini gitu. Jadi nggak alif aja seperti itu. Itulah nun mati atau biasanya orang kenal nun sukun dan juga tanwin. Kita simak lebih jauh lagi mengenai nun mati dan juga tanwin di slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada nun sukun asli, ada nun sukun tidak asli gitu ya. Seperti barang ya, ada ori, ada KW gitu. Kenapa disebut nun sukun asli dan juga nun sukun tidak asli? Dimana yang pertama kita akan bahas dulu nun sukun asli. Nun sukun asli ini udah pastinya adalah nun yang pasti berharokat sukun gitu ya, tidak ada harokat lain, dan juga dia tidak berubah gitu. Dia tetap akan menjadi nun gitu ya, nun sukun baik ketika wasol maupun ketika wakof, dan tidak akan berubah baik di pengucapan maupun di tulisan. Dia tetap nun sukun gitu ya. Dan dikatakan asli, kenapa gitu ya? Karena berasal dari kata itu sendiri. Contohnya seperti apa sih? Seperti naima. Naima itu kan naima gitu ya. Ada nunnya, ada naima, ada nunnya yang sudah berdiri memang ya di kata itu gitu. Dan ketika dia tiba-tiba menjadi nun sukun gitu ya, seperti an anta, dia tuh nun sukunnya dipakai dari memang asal kata itu sendiri, yaitu naima gitu ya. Memang nunnya memang sudah ada dari sejak awal gitu loh, sejak kata itu sendiri gitu. Nah, ada juga nun sukun asli dengan tambahan. Kenapa tambahan atau biasanya orang kenal zaidah? Karena gini, kan kok tadi naimah memang sudah ada nunnya, sudah di kata itu sendiri pun udah ada nunnya gitu ya. Sedangkan nun sukun asli dengan tambahan itu tuh huruf nunnya itu berasal bukan dari kata itu sendiri gitu, melainkan nun sukun itu tambahan gitu loh. Seperti contohnya tolago. Tolago nggak ada nun-nunnya gitu ya. Cuman ketika tolago itu menjadi font tolago, dia tiba-tiba ada nunnya, ada font tolago gitu ya. Ada nunnya yang berdiri gitu. Sedangkan di asal kata tolago itu nggak ada nunnya. Jadi nun itu adalah nun tambahan, nun sukun tambahan seperti itu. Dan juga ada nun sukun tidak asli. Dia bisa disebabkan oleh dua hal, ada wakof, ada juga tanwin.
Kenapa gitu ya? Wakof gitu ya. Nun sukun tidak asli karena wakof itu seperti contohnya sukun arid yang dimana memang sukun yang tidak asli dan biasa terjadi karena wakof atau karena pemberhentian yang biasanya nih banyaknya nih ada di akhir hayat gitu ya, ataukah ada juga di akhir kalimat juga ada, seperti contohnya Robbil alamin gitu kan. Itu kan seperti kita membaca alamin gitu ya. Alamin minnya itu kayak berhenti gitu. Jadi disangkanya nun sukun padahal tulisan aslinya itu adalah Robbil alamin. Na gitu ya, bukan bukan nun sukun, bukan nun mati tapi na gitu. Nun hidup gitu ya. Ada fathahnya gitu. Itulah kenapa makanya nun sukun tidak asli karena wakof, karena berhenti. Jadi kita harus memberhentikan sampai Robbil alamin gitu. Jadi nunnya itu dimatikan. Dan juga ada nun sukun tidak asli karena tanwin gitu ya. Dimana bunyi nun pada tanwin itu hanya ada di lisan aja nih, nggak ada di tulisan gitu. Seperti kayak tadi wakof, nggak ada sebenarnya tulisannya fathah kok, kita bacanya nun mati gitu kan. Nah sama pun dengan tanwin. Tanwin itu ketika contohnya gitu ya, ketika kita baca alimun, alimun gitu ya, alimun, mun gitu ya, padahal aslinya itu munnya itu adalah harokat tanwin gitu ya. Ada harokatnya nih, ada domatainnya gitu ya, ada domatainnya yang berdiri di atas mim, tapi kita bacanya alimun, alimun, mun. Enggak, munnya itu seolah-olah ada nun mati atau kita matikan nunnya, padahal itu sebenarnya ada domatain, tapi kita bacanya seolah-olah di situ ada nun mati gitu loh, seperti itu. Itulah kenapa nun sukun tidak asli karena tanwin gitu. Udah paham kan ya? Ada nun sukun asli, ada juga tidak asli gitu kan. Sukun asli ya memang sukun karena harokat sukun dan juga karena ada tambahan gitu ya. Kalau nun tidak asli ya karena ada wakof sama ada tanwin gitu. Kita next ke materi selanjutnya yang dimana dari huruf nun sukun dan tanwin ini membuat adanya pengembangan nih, pengembangan dari nun mati dan juga tanwin ini. Ada apa aja sih? Yuk kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini itu ada pengembangan dari nun mati dan tanwin gitu ya. Dia bercabang lagi nih nun mati dan tanwin ini dengan 4 tajwid gitu ya. Ada izhar, ada ikfa, ada idgham dan juga ada iqlab gitu. Izhar sendiri itu selalu melafalkan nun mati dan tanwin itu dengan jelas, bersih gitu ya. Gak ada suara-suara ketinggalan gitu, nggak ada, pokoknya jelas banget datu nun mati kedengeran banget gitu ya, sama tanwinnya kedengeran gitu. Kedua ada ikfa. Ikfa itu memang apa ya, melafalkan nun mati dan tanwin itu dengan samar gitu ya, kayak mau ngomong nih hurufnya tapi samar-samar gitu, kayak ada apa ya, sengal-sengalnya dikit gitu, padahal memang wajar gitu kan, agak-agak samar gitu, agak-agak ngeden lah dikit ngeden lah. Juga ada juga idgham. Idgham itu memang melafazkan nun mati dan juga tanwin itu dengan melebur gitu. Jadi seolah-olah kita tuh mau, seolah-olah nih nun mati mana nih gitu ya, nun mati sama tanwinnya mana nih, kita nggak denger gitu. Jadi seperti orang dipantulkan ke huruf berikutnya atau huruf depannya gitu. Jadi kayak seolah-olah nun mati sama tanwin tuh kagak ada gitu, padahal ada gitu ya, tapi ngelebur ke huruf depannya, huruf selanjutnya gitu, seperti dipantulkan lah gitu. Keempat ada iklab gitu ya. Iklab itu memalingkan bunyi huruf dari nun mati atau tanwin ini gitu dengan mahroj huruf yang berikutnya. Jadi seakan-akan nih mulut itu nggak ada nih, nggak ada di nggak ngucap
nun mati sama tanwin nih, kayak langsung ke huruf lain gitu. Wah, huruf lain gitu ya. Pokoknya akan ada huruf lain yang jadi kita seolah-olah kita baca huruf itu, padahal seharusnya itu ada nun mati sama tanwin, tapi kita kagak baca tuh nun mati sama tanwinnya, langsung ke huruf berikutnya atau huruf yang kita beralih ke huruf kedepannya gitu. Wah, makin penasaran gak tuh dengan 4 itu kan. Nah, 4-4 ini juga punya cabang lagi gitu, kecuali iklab ya. Ketiga ini punya cabang lagi gitu ya. Marilah kita simak ke materinya, kita bahas satu-satu, kupas tuntas. Wah, pokoknya gokil lah ini. Yuk kita materi berikutnya, yaitu kita akan membahas nih satu-satu, kita detailin satu-satu, kita bongkar satu-satu nih ya dari tajwid ini di slide berikutnya. Nah, yang pertama ini kita akan kupas tuntas mengenai izhar gitu ya. Izhar itu tadi sudah tahu kan ya, izhar itu jelas gitu ya. Dia berasal dari kata zoharo yang artinya jelas, tampak, nyata. Wah, terpampang nyata pokoknya tuh. Nun mati sama tanwinnya itu terpampang nyata, jelas gitu ya. Yuk kita bahas izhar ini lebih lanjut lagi. Nah, ini dia izhar. Izhar itu yang berarti jelas, tampak, nyata. Pokoknya benar-benar sebersih-bersihnya terdengar suara nun mati dan tanwin itu gitu. Jadi secara istilah nih ya, izhar itu mengucapkan huruf nun mati atau tanwin ini dari mahroj tempat keluarnya dengan jelas gitu dan terang, gak ada bercampur dengung, gak ada campur sengau, pokoknya bener-bener dia bersih, gak ada suara susulan gitu deh, gak ada suara susulan, pokoknya bener-bener jelas gitu ya, terdengar nun mati dan tanwin itu ada gitu, seperti itu. Yuk mari kita bahas lebih lanjut lagi mengenai izhar. Di sini kita bisa melihat percabangan dari izhar itu sendiri gitu ya. Izhar itu memang memiliki 2 cabang. Ada izhar halki dan juga izhar syafawi gitu. Izhar halki ini memang terjadi karena nun mati atau nun sukun atau tanwin gitu. Kalau izhar syafawi itu terjadi karena mim mati gitu. Kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas izhar halki itu sendiri gitu ya. Izhar halki itu memang terjadi ketika nun mati atau nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf halki. Kenapa huruf halki gitu ya? Karena huruf halki ini adalah huruf yang mahrojnya itu berada di tenggorokan gitu ya. Nah, huruf halki ini terdiri dari 6 huruf gitu. Ada ho, ada go, ada ha, ada ain, ada ha, ada hamzah gitu. Jadi semua terletak di tenggorokan gitu ya. Seperti contohnya misalnya go ketemu dengan domatain gitu ya. Nah, si go-nya itu akan jelas, begitupun dengan tanwin itu sendiri pun jelas gitu. Baik huruf halkinya jelas, domatainnya jelas, seperti ajarun goiru, ajarun goiru, nggak ada suara yang dengung, nggak ada suara yang sengau, bener-bener jelas gitu. Ajarun, runnya itu jelas, goirunya pun jelas gitu. Itulah kenapa izhar itu harus jelas, karena memang hurufnya memang harus dibaca jelas gitu. Begitupun dengan nun sukun, ketika nun sukun ketemu go gitu, itu juga dibaca jelas nih, min goiri, min goiri, min nunnya itu jelas gitu, min gitu ya. Goirunya pun goirinya pun fun min goirinya pun itu jelas gitu kan, goiri gitu ya. Jadi min goiri jelas, nunnya jelas, go-nya jelas, seperti itu gitu. Jadi baik nun mati atau tanwin
itu memang harus dibaca jelas, harus bersih, harus nyata, harus nampak hurufnya gitu. Jangan ada unsur sengau, jangan ada unsur dengung, karena emang harus dibaca jelas gitu. Baik itu huruf nunnya maupun tanwinnya, seperti tadi yang yang goi goi run yang ranrin run, ya kan, ajerun ranrin run, ya kan, itu harus jelas gitu. Runnya harus jelas seperti itu. Kalau izhar syafawi itu berarti mim mati yang memang dibaca jelas gitu ya, tapi bibirnya memang agak-agak ketutup gitu ya. Kalau kata bahasa Jawanya mingkem gitu ya, agak-agak mingkem gitu. Kenapa mingkem gitu ya? Kita nanti akan contohkan ya. Jadi di mana izhar syafawi itu memang ketika si mim matinya ini bertemu dengan salah satu huruf ijaiyah, tapi huruf ijaiyahnya itu selain huruf ba sama mim gitu. Jadi semua huruf ijaiyah itu ketika ketemu mim mati itu izhar syafawi gitu. Selain huruf mim sama ba ya. Seperti contohnya hum nalimun, hum nalimun gitu. Jadi ketika mim mati atau mim sukun itu bertemu dengan nun gitu ya. Coba nih kita mingkem nih, pasti kalau ketemu mim pasti mingkem. Hum, nah mingkem kan. Hum naimun gitu. Jadi mingkem gitu ya. Humnya itu mingkem pasti. Hum naimun gitu, seperti itu. Itulah perbedaan dari izhar halki dan juga izhar syafawi gitu ya, dari perkembangan dari izhar itu sendiri gitu ya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi selanjutnya ini atau materi kedua ini kita akan membahas mengenai ikfa. Ikfa itu berasal dari kata khofiyah yahfa yang berarti samar gitu ya. Yuk kita lebih lanjut lagi mendalami tentang ikfa itu sendiri. Nah, ikfa itu secara bahasa itu memang yaitu penyamaran gitu ya. Menyamarkan, menyembunyikan, menutupi gitu. Jadi secara istilah nih ya, ikfa itu memang menyamarkan bunyi nun mati dan tanwin yang pelafalannya itu memang sebenarnya secara alami dia akan ada sedikit sengau gitu ya. Karena apa? Karena seperti dia ingin sebenarnya sengaunya itu untuk huruf yang ada di depannya gitu ya, huruf yang di depannya, dan juga agak sedikit samar dan dengung gitu ya. Jadi seolah-olah posisi huruf depannya itu mepet banget nih sama nun mati, jadi dia harus agak-agak mau adain nun matinya, tapi lebih kayak ngedengungin si posisi huruf depannya, jadi kayak mepet banget huruf depannya sama nun mati gitu ya. Jadi nun matinya itu jadi rasanya tuh samar-samar gitu, suaranya terdengarnya samar-samar gitu ya, seperti ada tapi tidak ada gitu. Jadi sebenarnya agak-agak samar gitu ya. Kita akan lihat lebih lanjut lagi mengenai ikfa. Ikfa sendiri itu juga memiliki dua cabang, ada ikfa hakiki dan juga ikfa syafawi, yang dimana ikfa hakiki ini memang terjadi karena nun mati atau tanwin, sedangkan ikfa syafawi terjadi karena mim mati gitu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada ikfa hakiki. Ikfa hakiki ini memang terjadi ketika nun mati atau tanwin ini bertemu dengan salah satu huruf ikfa. Ada apa aja sih huruf ikfa gitu ya? Huruf ikfa itu ada ta, ada sa, ada za, ada dal, ada zai, ada zal, ada sa, ada shin, ada sot, ada dot, ada to, ada zo, ada to, ada zof, ada fa, ada kof, ada kaf. Itu. Jadi ada 15 huruf ikfa gitu.
Seperti kita contohin aja kali ya, kayak seperti misalnya tak bertemu dengan domatain gitu ya. Nah, si domatain ini ketika ketemu tak itu agak-agak dengung gitu nanti. Seperti kiblatun taradoha, kiblatun taradoha. Jadi dia tuh mau ngomong tun tapi nggak jelas gitu, kiblatun taradoha gitu. Jadi agak samar-samar gitu. Begitupun ketika tak ketemu nun gitu ya, nun sukunnya jadi nggak jelas gitu ya. Gini gini seperti contohnya waangtum, waangtum gitu ya, tapi yang apa ya, jadi seolah-olah itu tuh nunnya tuh hampir nyaris gitu mau hilang tapi ada gitu, waangtum, waangtum gitu. Jadi suara ikfa itu pasti untuk kayak huruf ijaiyah itu pasti akan apa ya, kayak ada atau ada nun gitu, ada gitu, ada ataukah ada nun gitu ya, weng weng gitu. Itulah, itu ikfa gitu ya, ikfa hakiki. Ada juga contohnya sebenarnya dari kof. Kof itu kalau kita baca itu hanya ada kita akan terdengar gitu ya. Kayak eh, misalnya kita contohin domatain dengan kof gitu ya. Azab, azab, az, azabun, azabun qarib, qarib gitu ya. Azabun qarib gitu, azabun qarib gitu. Gitu, ada ada nya kalau untuk kof sama untuk kof dan juga kaf gitu ya, dia agak gitu, ada nya gitu. Tapi begitupun dengan ketika nun sukun ketemu dengan kof gitu ya. Nah, ada nya juga, mengkab mengkabelu, mengkabelu gitu, mengkabelu gitu ya, kayak gitu, seperti itu. Itulah contohnya. Jadi bunyi ikhfa itu akan muncul dengan memberikan tekanan ke suara nun mati atau tanwin itu dengan 2 harokat atau 1 alif, dengan adanya dengung atau ada sedikit sengau, dan juga apa ya, kalau ikhfa hakiki itu posisi mulutnya itu terbuka gitu, seperti kayak mulut normal pada umumnya gitu, terbuka gitu ya. Tapi kalau ikhfa safawi nih, kita masuk ke ikhfa safawi. Jadi ikhfa safawi ini dia itu ikhfa yang memang disebabkan oleh mim mati yang bertemu dengan ba gitu ya, ba ya, hanya ba aja gitu. Dimana ikhfa safawi itu samar gitu ya, tapi bibirnya itu hampir rapet gitu ya, hampir mau mingkem, tapi masih ada bibir yang bisa mengalir udara gitu, jadi nggak rapet banget gitu. Jadi ikhfa safawi ini akan memberikan tekanan pada mim mati sepanjang 2 harokat juga sama atau 1 alif yang disertai dengan dengung gitu ya, dengung ya. Coba kita contohin ya. Innahum, innahum bizalik, ya kan pasti dia itu mingkem, hampir mingkem tapi nggak mingkem, nggak rapet gitu ya. Ini innahum bizalik, bizalik, jadi inna inna innahum bizalik, jadi masih ada secercah udara yang keluar gitu dari mulut kayak gitu. Itulah ikhfa syafawi ketika mim bertemu dengan ba. Contohnya innahum bizalik, seperti itu. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Materi selanjutnya atau materi ketiga ini kita akan bahas mengenai idgham. Idgham itu berasal dari kata atau goma yugimu idghaman yang berarti memasukkan. Kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai idgham di slide selanjutnya. Jadi idgham itu sendiri secara bahasa itu berarti memasukkan
sesuatu ke dalam sesuatu. Jadi secara istilah itu adalah memasukkan huruf mati pada huruf yang berharokat atau yang berbaris, sehingga keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid. Jadi tuh idgham itu membuat nun mati atau tanwin itu melebur gitu ya, melebur ke huruf idgham di depannya gitu. Jadi nantinya huruf mati itu akan mengikuti huruf idgham gitu. Seperti itu. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai idgham itu sendiri gitu ya. Nah, yang berikutnya di sini ada pengelompokan idgham. Kenapa sih dibilang kelompok? Karena idgham ada 3 kelompok. Ada kelompok karena nun mati atau tanwin, ada juga kelompok karena mim mati, dan juga ada kelompok karena adanya kesamaan huruf dan kesamaan serta keadaan dari mahrojnya gitu. Jadi ada 3 kelompok nih. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas kelompok dari nun mati atau tanwin ini, yang dimana dibagi 2 lagi gitu. Ada idgham bigunah sama idgham bilagunah gitu. Idgham bigunah itu adalah idgham yang memang memasukkan atau mentasydidkan huruf pertama yaitu nun mati atau tanwin ke dalam huruf kedua yaitu huruf idgham itu sendiri, disertai dengan dengung sepanjang 2 harokat atau 1 alif gitu ya. Huruf idgham bigunah itu ada 4, ada ya, ada nun, ada mim, dan ada wawu. Contohnya kita ambil mim jika ketemu dengan domatain gitu ya. Kan kalau tulisannya masalun ma gitu kan. Tapi ketika idgham gitu ya, dia masalum ma gitu. Jadi seolah-olah si tasdidnya ini nggak ada gitu. Jadi kayak masalum ma gitu. Kayak ngelebur ke mimnya itu gitu, ngelebur jadi masalum ma, bukan masalun ma, nggak gitu, tapi masalum ma gitu, seperti itu. Begitupun dengan nun ya, begitupun dengan nun yang dimana ketika nun bertemu dengan mim jadinya bukan, kan kalau ikhfa mim mim gitu ya, kalau di idgham itu justru malah mim main gitu, mim main gitu. Jadi seolah-olah nun sukunnya itu nggak ada gitu, jadi kayak ngelebur ke mimnya langsung gitu. Itulah yang dimaksud dengan idgham. Nah, adapun dengan wawu gitu ya, kalau wawu ini kita contohin misalnya wawu bertemu dengan kasroh tain gitu ya. Gini, misalkan ada maktuati wala gitu ya. Maksudnya maktuatin wala gitu kan, harusnya tin kan ya. Tapi ketika idgham jadinya maktuatiu wala, jadi tiu wala gitu. Jadi si wawunya ini seakan-akan dia itu tasdid gitu. Jadi si tanwinnya ini nggak nggak dibaca gitu, kayak seolah-olah nggak ada gitu, ngelebur aja ke wawunya gitu. Jadi kayak langsung maktuati wala gitu. Begitupun dengan wawu ketemu nun, begitu juga, nggak min wa gitu, nggak gitu, tapi langsung ketika idgham langsung miwarob bihim, jadi langsung miu gitu, seakan-akan nun sukunnya itu nggak ada lagi gitu. Jadi kan tadi aku nyontohin mim dan juga nyontohin wawu, jadi si wawu, huruf wawu dengan ya itu disebut dengan idgham nakis. Kenapa idgham nakis? Karena dia itu kurang lebur lah gitu. Kenapa kurang lebur? Karena dia nantinya kalau misalnya nih ya, mereka dalam satu kata, nggak pisah kata, dia itu akan menjadi izhar gitu. Akan menjadi izhar gitu.
Contohnya ketika misalnya jadi nggak didengungin lagi, nggak siwa gitu, jadi kayak sinwa gitu. Jadi ketika satu kata jadi nggak siwa tapi sinwa, jadi izhar gitu. Makanya si wawu sama ya itu dia harus pisah kata. Jadi memang idgham ini harus pisah kata gitu ya, nggak boleh dalam satu kata gitu. Nah kalau untuk mim dan nun itu disebut dengan idgham kamil. Yang kenapa? Karena dia itu idgham yang sempurna, baik secara sifat maupun zatnya dia benar-benar sempurna dileburin gitu. Kan kalau nakis itu masih kurang lebur ya, kayak masih seolah-olah mau jelas, seolah-olah belum ngelebur lah gitu ke huruf yang berikutnya gitu. Seperti itu. Dan juga ada kedua, ada idgham bila gunah gitu ya. Idgham bila gunah ini sama memasukkan atau mentasdidkan huruf pertama sinun mati atau tanwin ini ke huruf kedua sama. Tapi bedanya huruf bila gunah ini hanya ada dua. Ya. Dia hanya ada ro sama lam. Yang nantinya akan ada disertai dengan suara mendengung juga gitu ya. Kita contohin. Misalnya ro bertemu dengan fatatain gitu ya. Harusnya kan kalau kita baca nggak idgham gitu ya, gofurun rohim gitu kan. Tapi ketika idgham kita jadi gofurur rahim, jadi rur gitu ya. Jadi seolah-olah nggak ada tanwin gitu, langsung gofurur rahim. Jadi seolah-olah tuh nyatu gitu ya, ngelebur gitu. Dan juga begitu juga dengan ro ketemu nun gitu ya. Jadi nggak min robbihim, nggak, kan kalau satu kata dia bisa min robbihim, tapi ketika idgham atau yang pisah kata dia jadi mir robbihim. Ketika idgham itu dia menjadi mir robbihim. Jadi seolah-olah nun sukunnya itu nggak ada lagi gitu. Begitupun dengan lam. Kayak kita contohin lam ketemu dengan domata ini, itu misalnya malan labada gitu kan. Kita baca seperti itu. Cuman ketika idgham malal labada gitu. Seperti itu. Begitupun dengan lam ketemu dengan nun gitu ya. Misalnya harusnya kak min ladun kak gitu ya. Tapi kita ketika idgham jadinya mil ladun kak gitu. Seolah-olah nun sukunnya nggak ada lagi gitu. Jadi nun mati sebagai huruf pertama atau disebut dengan mutugom menjadi hilang gitu. Benar-benar hilang. Sedangkan huruf yang keduanya yaitu huruf idgham bila gunanya atau mudgham fi dibunyikan dengan sempurna seperti tadi mil ladun ka gitu. Langsung mil. Nunnya hilang gitu. Nah, itu juga bisa disebut juga dengan idgham kamil gitu. Idgham yang memang sempurna gitu. Ngeleburnya benar-benar sempurna gitu. Seperti itu. Dan berikutnya kita akan bahas mengenai idgham karena mim mati. Nah, yang selanjutnya ini ada idgham karena mim mati atau biasanya dikenal dengan idgham mimi gitu. Dia hanya ada satu ya, hanya ada idgham mimi atau biasanya disebutnya idgham ma'al gunnah gitu. Idgham mimi ini adalah mim mati itu mim sukun ya, biasanya ada di huruf pertama dimasukkan atau ditasydidkan ke dalam mim yang kedua ya, yang kedua disertai dengan suara mendengung gitu. Jadi hurufnya hanya ada mim ketemu dengan mim gitu. Makanya disebutnya dengan idgham mimi gitu, karena mim ketemu dengan mim gitu. Contohnya mislahum ma'ahum gitu. Mislahum ma'ahum gitu kan. Kayak apa ya? Kayak mim sukunnya itu seolah-olah ngelebur ke mim selanjutnya gitu. Mislahum ma'ahum gitu. Mislahum ma'ahum gitu. Jadi
seolah-olah tuh kayak oh mimnya cuma satu gitu, karena ngelebur gitu gitu sih, seperti itu. Jadi mislahum ma'ahum gitu. Jadi seolah-olah tuh mimnya itu tasydid, padahal di situ tuh ada mim mati atau mim sukun yang ada mim lagi yang dengan berharokat fathah gitu. Cuman seolah-olah tuh kayak mim tasydid gitu. Jadi mislahum ma'ahum seperti itu. Itulah yang disebut dengan idgham mimi. Nah, yang berikutnya ini ada idgham karena kesamaan huruf dan kesamaan serta keadaan makhraj. Ada 3 kelompok, ada 3 cabang, 3 cabang. Itu pertama ada idgham mutamatsilain, yaitu serupa. Kedua ada idgham mutajanisain atau sejenis. Dan ketiga ada idgham mutaqaribain atau berdekatan. Kita kupas satu-satu. Yang pertama itu tentang idgham mutamatsilain atau serupa. Kenapa sih dia serupa gitu? Karena dia itu ada 2 huruf yang bertemu dan sifat dan mahrojnya itu sama gitu. Hanya huruf yang pertama itu mati, huruf yang kedua itu hidup. Dengan nantinya jadi seperti ditasydidkan gitu. Dimana si idgham ini memang dia memiliki huruf gitu. Ada beberapa huruf terdiri dari 6, yaitu ada ketika ba mati bertemu dengan ba yang berbaris. Kedua, ketika tak mati bertemu dengan tak berbaris. Ketiga, ketika dal mati bertemu dengan dal berbaris. Keempat, ketika zal mati bertemu dengan zal berbaris. Kelima, ketika kaf mati bertemu dengan kaf berbaris. Dan keenam, ketika mim mati bertemu dengan mim berbaris. Ada 6 tuh, ada 6 sifat dan mahrojnya yang sama gitu. Itulah maksudnya. Jadi ketika ada, kita lihat contohnya aja ya. Ketika si zalnya itu mati kan, zalnya itu mati, tapi depannya itu ada zal berbaris gitu. Sama kan sifatnya, sama-sama zal, cuman hanya apa ya? Hanya berbeda, dia sukun dia fathah gitu kan. Tapi ketika kita baca marujnya sama gitu. Contohnya gini, kita baca ya, iz zahaba, tapi kedengaran orang mungkin ketika orang nggak ngelihat tulisannya, dia akan ngiranya oh zanya itu ditasydidin gitu, jadi iz zahaba. Padahal zanya itu zal pertamanya itu ada zal mati bertemu dengan zal berbaris fathah. Jadi tapi pasti orang akan mendengarnya seperti ditasydidkan, izzahaba, seperti itu. Itulah kenapa makanya serupa gitu. Nah, kedua itu ada idgham mutajanisain. Kenapa sih sejenis gitu? Sebenarnya mereka itu mahrojnya itu sama gitu ya. Mahrojnya sama tapi sifatnya yang berbeda gitu. Kenapa? Karena si idgham mutajanisain ini juga dia memiliki huruf ya. Huruf gini, ada tak mati bertemu dengan to gitu. Nah, beda kan? Tak sama to itu beda. Cuman sifatnya memang beda, cuman mahrojnya sama gitu. Tak mati bertemu dengan to. Kedua, ketika tak mati bertemu dengan dal. Ketiga, ketika dal mati bertemu dengan ta. Keempat, ketika zal mati bertemu dengan zo gitu ya. Kelima, ketika tak mati bertemu dengan tak. To mati bertemu dengan tak gitu ya. Gitu. Keenam, itu ketika lam mati bertemu dengan ro. Nah, kita lihat ke contohnya. Di sini ada lam mati ya, lam mati kan harusnya depannya ro ya kan. Depannya ro.
tapi ditasditin jadi ro aja. Soalnya mahrojnya sama, kita baca ya. Kurobbi. Nah, kurobbi. Padahal kul gitu kan. Tapi seolah-olah nggak ada lam gitu. Seperti ya udah ro aja gitu. Nih, mahrojnya sama nih. Kul robbi. Nah, kurobbi gitu. Kalau kita baca cepat sih kurobbi gitu. Seolah-olah hanya ro tasdid. Padahal situ ada lam sukun. Tapi karena mahrojnya sama, walaupun beda sifat, orang lam sama ro kok beda kok gitu. Tapi mahrojnya sama, jadi seolah-olah hanya ada ro tasdid. Jadi nggak kul robbi. Mungkin kita ngelihatnya kul robbi, cuman orang pasti dengarnya kurobbi. Nah, nggak ada lam sukunnya seperti itu. Makanya dibilang mahrojnya sama tapi sifatnya beda gitu. Yang ketiga ada idgham mutaqaribain, berdekatan, yang dimana ada dua huruf yang berdekatan sifat sama mahrojnya gitu. Jadi nantinya si huruf pertamanya dimasukkan ke huruf kedua, diidghamkan dan juga ditasydidkan gitu. Yang dimana si idgham mutaqaribain ini memiliki tiga huruf, yaitu ada sa mati bertemu dengan zal, kedua ada ba mati bertemu dengan mim, ketiga ada qaf mati bertemu dengan kaf. Nah, ini kita bisa melihat ada di contohnya ada ba mati bertemu dengan mim. Mereka tuh berdekatan, jadi kayak apa ya, seolah-olah tuh deket gitu. Jadi ini coba kita baca ya. Irkab ma'ana, irkab ma'ana gitu. Seolah-olah tuh ba-nya itu, ba matinya itu hampir ngelebur kan, ngelebur ke ma-nya gitu ya. Jadi irkab mana? Irkab mana gitu kan. Tapi orang-orang pasti akan dengernya kayak mimi aja nih, ngedengernya mimi aja gitu. Irkab mana gitu. Jadi orang pasti dengernya irkam mana gitu. Irkam mana gitu. Jadi seolah-olah ngelebur ke mimnya gitu. Jadi pasti walaupun tulisannya irkab mana, tapi pasti orang pasti akan seperti ngelebur aja gitu. Jadi irkam mana gitu, irkam mana gitu. Jadi diidghamkan gitu ya, idgham mutaqaribain ini. Nah, itu dia. Kita akan melihat nih perbedaan dari ketiga ini letaknya di mana sih gitu ya. Nah, ini dia perbedaan dari idgham yang tadi itu, yang kesamaan huruf maupun kesamaan serta keadaan mahroj, yang dimana dia ada tiga, ada idgham mutamasilain, ada idgham mutajanisain, ada idgham mutaqaribain, yang dimana kalau idgham mutamasilain itu mahroj sama sifatnya sama. Kalau idgham mutajanisain itu mahrojnya sama tapi sifatnya beda. Ada juga idgham mutaqaribain yang dimana mahroj dan sifatnya itu berdekatan. Dari kita sudah mencontohkan kan. Di sini juga ada contohnya lagi. Ada balat tukrimun gitu kan. Seperti sama gitu kan, sama lam malam gitu kan. Bala tukrimun gitu. Ada juga contoh dari idgham mutajanisain, ada ma abattum. Tapi sebenarnya mahrojnya sama kan. Gitu. Dan juga ada yang berdekatan, yaitu mutaqaribain. Contohnya adalah waqurabbi gitu. Jadi lam itu nggak kebaca, jadi langsung ke ro-nya, waqurabbi gitu. Seperti itu. Itulah perbedaannya dari idgham yang tadi, yang kesamaan huruf maupun kesamaan serta keadaan mahroj. Selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya. Di materi selanjutnya ini atau materi keempat ini akan membahas mengenai iqlab gitu. Iqlab ini berasal dari kata kolaba. Kolaba itu yang berarti berbalik gitu. Mau tahu apa yang berbalik? Nah,
Ayo kita simak materi iklab selanjutnya. Jadi iklab secara bahasa itu berarti membalik. Jadi kata iklab ini adalah seperti bentuk kata benda, masdar, yang secara harfiah ini berarti pembalikan. Yuk kita lebih dalami lagi apa sih yang dimaksud dengan pembalikan itu gitu ya. Nah, iklab ini yang tadi yang membalik atau bisa dibilang mengganti lah gitu. Dia itu mengganti huruf nun mati atau tanwin ini dengan huruf mim. Dimana terjadi karena nun mati atau tanwinnya ini bertemu dengan huruf ba disertai dengan dengung gitu. Yang dimana biasanya nih ya, biasanya itu kalian suka melihat kan ya di Quran tuh ada mim kecil gitu ya, yang biasanya berdiri di atas ba. Nah itulah iklab gitu. Contohnya kayak ini, kayak harusnya kan dia kalau nggak ada mimnya nih ya, dia harusnya min bakdi gitu ya, min bakdi gitu kan. Tapi ketika dia ada mim di atas ba, itu jadi mim bakdi. Nah itu dia, itulah disebut iklab. Jadi ketika nun sukunnya itu udah hilang gitu lah, udah digantiin lah sama si mimnya ini, jadi mim bakdi seperti itu gitu. Makanya kenapa dibilangnya itu membalik atau mengganti. Nah itu seperti itu, karena ada huruf mim kecil yang menggantikan nun sukun atau tanwin seperti itu. Jadi sebelum kita mengakhiri video ini, aku ada sedikit bisa dibilang keterangan tambahan, bisa juga dibilang rangkuman gitu dari materi yang tadi sudah dibahas gitu kan. Mungkin kalian masih bingung gitu ya, saking banyaknya gitu ya, kalian bingung nih tadi apa ya, bedanya apa ya. Nah kita akan maksudnya aku akan menyimpulkan, bisa dibilang menyimpulkan dan memberikan keterangan tambahan. Ini dia. Nah ini dia yang pertama aku ingin bahas atau merangkum lah, apa sih perbedaan nun mati dan tanwin gitu. Tadi kan ada banyak tuh, ada izhar halki, ada ikhfa hakiki, ada idgham bigunah, ada idgham bilagunah, ada juga iklab gitu ya. Apa sih yang membedakannya gitu? Kalau iklab itu artinya tadi kan menukar atau mengganti atau membalikan gitu. Kenapa dibalikan? Karena ketika nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan ba, di atasnya ada mim kecil, nah itu dia iklab, yang dimana nantinya nun matinya itu jadi hilang digantikan dengan mim gitu. Nah kalau izar halki itu dia pastinya jelas, izar itu jelas. Kenapa ditenggorokan? Karena huruf halki itu emang huruf yang adanya di tenggorokan, kayak ain, hamzah, ain, ghain, ha, jadi ada di tenggorokan gitu. Ada juga ikhfa hakiki itu samar, yang benar-benar samar, jadi emang ada sedikit sengalnya, ada sedikit dengungnya, tapi lebih ke samar gitu ya. Dia ada 15 hurufnya, ada ta, ada sa, ada za, ada dal, ada zal, ada zain, ada shin, ada shin, ada sad, ada dot, ada ta, ada zaf, ada fa, ada qaf, ada kaf gitu. Ada 15. Ada juga idgham bigunah. Idgham bigunah itu memang yang didengungkan ya, didengungkan, hurufnya ada ya, ada nun, ada mim, ada waw ya. Kalau si mim sama nunnya itu memang dia itu kurang dengungkan lah, kurang ngelebur. Tapi kalau ya sama waw itu udah sempurna banget ngeleburnya gitu. Ada juga idgham bila gunah, yang dimana dia itu nggak ngedengung gitu, nggak ngedengung. Ada hurufnya, ada ro sama lam seperti itu. Yang berikutnya,
Nah, yang berikutnya ini ada perbedaan mim mati. Tadi kan banyak kan ya, ada Izhar Safawi, ada Ikhfa Safawi, ada idgham mutamathilain tuh masuk tuh, karena dia bisa dibilang sama gitu, atau biasanya idgham mimi, sebenarnya idgham mimi gitu ya, yang mim mati ketemu dengan mim yang berharokat gitu ya. Kita akan bahas ya, apa sih bedanya gitu. Kalau Izhar Safawi, dia justru malah menghilangkan si mim dan ba-nya. Jadi semua huruf ijaiyah itu masuk ke Izhar Safawi, itu dibaca jelas, cuman tidak termasuk dengan huruf ba sama mim. Nah itu dia bedanya, nggak ada mim sama nggak ada ba-nya, itu Izhar Safawi. Kalau Ikhfa Safawi itu justru hanya melibatkan huruf mim sama ba, jadi mim ketemu dengan ba, itu Ikhfa Safawi gitu. Kalau idgham mutamathilain atau biasanya disebut idgham mimi atau idgham ma'al gunnah, itu mim mati ketemu mim berharokat. Jadi mim mimi gitu, ketemu mim gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau mim ketemu ba Ikhfa Safawi, kalau si mim sama ba-nya nggak ada di nggak apa ya, diilangin, itu masuk ke Izhar Safawi. Kalau mim ketemu mim, yaitu idgham mutamathilain. Seperti itu perbedaan dari mim mati yang tadi dijelaskan. Wah, ternyata sudah ada di akhir video. Nah, di akhir video ini aku ingin minta maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan, kesalahan dalam penyajian materi, maupun kesalahan dalam perkataan gitu ya. Semoga kalian yang menonton ini, menyimak ini, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Dan juga aku ingin berterima kasih kepada Ibu Firat karena telah memberikan kesempatan untuk saya dalam membuat video qiraat ini. Saya Farah Syawalia, saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.